para penggemar keuangan yang terhormat, kita semua ingin sukses dalam usaha kita dan di setiap bidang selalu ada pemenang dan pecundang. Untuk bergabung dengan deretan pemenang, sangat penting untuk mengenali ciri-ciri yang akan mengarah pada kesuksesan. Itulah sebabnya hari ini aku telah mengumpulkan beberapa video yang membahas perbedaan antara mereka yang hanya berharap untuk sukses dan mereka yang secara aktif mengejarnya. Dan ini bukan hanya pendapat, ini berasal dari orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan. Mari kita selami dan dengarkan. Aku akan menunjukkanmu satu rahasia yang memisahkan batas antara pemenang dari pecundang lebih dari apapun. Jika uang $50 ini tersedia, siapa yang akan menang? Terima kasih. Baiklah, jangan pergi dulu kembali. Beritahu kami namamu, Debbie. Apa yang dilakukan Debbie tapi tidak dilakukan oleh orang lain? Dia bangkit dan bertindak. Seringkali kita hanya duduk dan menunggu, dan kita berharap, dan kita bermimpi, dan kita meyakinkan diri, dan kita berdoa, dan kita bermeditasi. Kita melakukan semua itu dan semua itu penting. Itu bagian dari proses. Tapi pada titik tertentu kesempatan muncul, dan jika kamu tidak bertindak, hanya duduk, kamu tidak mendapatkan $50. Oke, kedengarannya seperti nasihat yang sederhana, tapi ini sangat penting. Tidak peduli seberapa besar kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak akan mencapainya tanpa mengambil tindakan. Omong-omong, aku sudah lama menelantarkan rodaku untuk olahraga, tapi hari ini aku memutarnya kembali karena aku bertekad mencapai tujuan penurunan berat badanku. Jadi jangan hanya merencanakan, bertindaklah teman-teman, dan jangan lewatkan kesempatanmu. Beberapa kecerdasan bisnis diwariskan melalui generasi. Namun, kamu tidak perlu menjadi kerabat dekat untuk mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan orang lain. Berikut adalah contoh sempurna. Seorang teman sukses berbagi nasihat berharga dari ayahnya yang pasti ingin kamu dengar. Jadi, siapkan telingamu dan bersiaplah untuk mencatat. Terakhir, ayahku meninggal ketika aku berumur 26 tahun. Dia mengatakan beberapa hal kepadaku dan akan kubagikan semuanya. Hal nomor satu yang dia katakan adalah, tidak peduli apakah kamu menjual penjepit kertas atau lokomotif untuk mencari nafkah. Orang membeli dari orang yang mereka sukai. Dunia ini telah menjadi terlalu terkomoditisasi. Ingat itu. Orang membeli dari orang yang mereka sukai. Hal lain yang dia katakan adalah kendalikan hal-hal yang dapat dikendalikan. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Jangan terlalu memikirkan semua omong kosong lain dalam hidup. Jika kamu tidak dapat mengendalikannya, jangan khawatirkan. Ayahku dulu sering berkata, "Nah, jangan terlalu memikirkan hal-hal sepele." Tapi dia akan memalingkan wajah. Dia akan melihatmu dan berkata, "Biasanya semua itu hanya hal-hal sepele." Sangat bijaksana. Terima kasih. Membangun hubungan baik dengan mitra akan selalu bermanfaat bagi bisnis. Aku juga sangat menghargai saran tentang fokus pada hal-hal penting yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Tips seperti ini tidak hanya membantu kita meraih kesuksesan, tapi juga menghemat banyak stres. Jangan lewatkan episode baru untuk terus menjadi lebih bijak dalam dunia bisnis. Sampai jumpa lagi, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Semua untuk satu dan semua untuk satu. Hei penggemar keuangan, kita semua ingin memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian besar, bukan? Tapi untuk mencapai itu, kamu perlu menguasai semua alat keuangan, termasuk pengeluaran. Tentu, ini adalah pilihan pribadi, tapi aku tetap memilih beberapa video ahli untukmu di mana mereka berbagi pemikiran mereka tentang pembelian. Lebih banyak informasi, keputusan yang lebih baik. Jadi tetaplah waspada. Jika kamu tidak bisa membelinya 2 kali, jangan membelinya sekali. Atau bahkan membelinya 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali. Jangan membelinya sekalipun. Ketika kamu melihat harga dari apapun yang ingin kamu beli, dan kamu menghasilkan $100 per jam, dan kamu melihat pembelian sebesar $500 atau $1000, apakah kamu akan bekerja 2 hari untuk melakukannya? Mungkin tidak. Apakah aku akan bekerja sepanjang hari selama 2 hari hanya untuk keluar dengan teman-teman selama 3 jam pada hari Sabtu? Aku lebih suka tidak bekerja selama 2 hari. Dan itulah masalahnya. Kapanpun aku merasa lebih baik tidak bekerja daripada melakukan hal itu, aku seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Itu adalah strategi yang bijaksana. Aku mungkin juga akan menerapkannya pada pola makanku. Sebelum aku melahap sepotong keju lagi, aku akan memikirkan berapa putaran ekstra yang harus aku lakukan di treadmill demi itu. Aku akan memberitahumu apakah itu berhasil atau tidak. Hehe. Melacak pengeluaran adalah cara yang bagus untuk menabung dan berkembang. Tapi apa yang terjadi jika kamu tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar uang dan merasa bisa menghabiskannya tanpa batas? Ini adalah perasaan yang menipu, teman-teman. Dan berikut adalah video untuk membuktikannya. Kenapa dia masih memotong rambutku jika dia memenangkan jutaan dolar? Akhirnya, aku punya keberanian untuk menanyakannya. Kenapa kamu masih memotong rambut? Dan dia bilang, kawan, kuharap aku bicara dengan seseorang tentang keuangan. Kayak, aku mendapat uang, dan aku memutuskan untuk melunasi rumahku, rumah anakku, membelikan kami semua mobil baru, mengajak semua orang berlayar, dan kemudian aku menaruh sejumlah uang di RRSP ku. Pada akhirnya, dia menghabiskan semua uangnya untuk barang-barang, dan dia tetap harus bekerja. Dan dia berkata, jika ada yang menerangkan kepadaku, aku akan
akan mengambil $1 juta, membeli gedung apartemen senilai $4 juta yang menghasilkan aliran kas, dan aku tak akan pernah harus bekerja lagi seumur hidupku. Dan aku bilang, ya, tapi sebaliknya, dia malah memotong rambutku. Sebuah cerita yang agak sedih, namun sangat mencerahkan. Jika kamu berhasil mengumpulkan sejumlah uang, jangan terburu-buru untuk menghamburkannya pada barang-barang mewah. Lebih bijak untuk berinvestasi pada aset yang akan menghasilkan keuntungan. Meskipun begitu, kita tetap membutuhkan penata rambut, karena buluku tidak bisa rapi sendiri. Jangan lewatkan episode berikutnya untuk mempelajari lebih banyak tips keren dan menjadi lebih bijak di dunia keuangan. Ingat, hamster adalah kekuatan. Semua untuk satu dan semua untuk satu. Sampai jumpa di lain waktu.